Hai teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin tentang hal yang super penting dalam hubungan antar manusia, rasa hormat. Rasa hormat itu bukan cuma soal gimana orang lain perlakukan kita, tapi juga gimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita dihormati, hubungan jadi lebih sehat, komunikasi jadi lancar, dan kita merasa lebih dihargai. Tapi buat dapatin dan jaga rasa hormat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yuk kita bahas beberapa hal yang bisa bikin orang kehilangan rasa hormat ke kita dan gimana cara kita jagain itu. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah dasar dari semua hubungan yang sehat. Kalau kita suka bohong atau nggak menepati janji, itu bakal bikin orang kehilangan kepercayaan sama kita. Kepercayaan itu ibarat fondasi rumah. Kalau udah retak, rumahnya bisa ambruk. Jadi kalau kita sering mengingkari janji atau nggak jujur, orang-orang mulai ragu dan rasa hormat mereka pun ikut hilang. Kejujuran itu nggak cuma soal ngomongin yang benar, tapi juga soal konsistensi antara kata-kata dan tindakan kita. Kalau kita nggak bisa diandalkan, orang bakal mulai kehilangan rasa hormat. Kejujuran juga berarti kita bisa jujur sama diri sendiri dengan menerima kekurangan kita tanpa harus tutup-tutupin demi citra di depan orang lain. Kalau kita jujur ke diri sendiri, kita bakal lebih gampang menjaga hubungan sehat sama orang lain. Yang kedua, jangan terlalu emosional. Emosi itu wajar banget dialami sama orang. Tapi masalahnya adalah gimana kita mengelolanya. Kalau emosi nggak terkendali, kita bisa jadi impulsif, ngomong hal yang kita sesali, atau malah merusak hubungan. Emosi itu ibarat gelombang di laut, kadang tenang, kadang badai. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, bisa bikin semuanya hancur. Salah satu dampaknya adalah merusak hubungan. Misalnya, kalau lagi konflik, terus kita marah dan langsung meledak, hubungan yang udah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Setelah itu, meskipun kita minta maaf, rasa hormatnya hilang susah banget buat balik lagi. Pengendalian emosi itu juga berarti kita lebih bijak dan dewasa dalam menghadapi situasi. Jadi, coba berhenti sebentar sebelum ngomong atau kasih waktu buat diri kita supaya emosi mereda sebelum ambil keputusan. Yang ketiga, konsistensi itu penting. Konsistensi itu penting banget buat membangun rasa hormat. Kalau kita nggak konsisten antara kata-kata dan tindakan, orang-orang mulai ragu dan nggak yakin lagi sama kita. Misalnya, kalau pendapat atau keputusan kita terus berubah-ubah, orang bisa bingung atau nggak tahu kita bisa mengendalikan atau enggak. Konsistensi itu menunjukkan kalau kita punya prinsip yang jelas dan nggak gampang terombang-ambing. Konsistensi itu nggak cuma soal ngelakuin hal yang sama terus, tapi soal kesesuaian antara nilai yang kita pegang dan tindakan kita. Kalau kita bilang mau capai tujuan tertentu, konsistensi itu berarti kita nggak cuma ngomong, tapi juga ngelakuin langkah-langkah yang dibutuhkan buat capai itu. Di kerjaan misalnya, kita selalu ngasih effort terbaik, nggak cuma pas mood bagus, tapi juga pas lagi nggak semangat. Yang keempat, sikap rendah hati. Rendah hati sering disangka sebagai kelemahan, padahal justru itu tanda kekuatan. Rendah hati nggak berarti kita meremehkan diri sendiri, tapi justru pengakuan kalau kita nggak tahu segalanya dan terbuka buat belajar dari orang lain. Orang yang rendah hati cenderung lebih mudah dihormati karena mereka nggak sombong atau memaksakan kehendak. Sikap rendah hati itu bisa diterjemahin dalam banyak hal. Misalnya, kita mau mendengarkan orang lain dengan serius tanpa buru-buru kasih solusi atau pendapat. Itu menunjukkan kita menghargai pendapat orang lain dan otomatis kita jadi lebih dihormati. Orang yang rendah hati nggak merasa terancam oleh pendapat orang lain dan nggak merasa perlu buktiin diri lebih hebat dari orang lain.
Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan. Terakhir, kita bahas soal tanggung jawab. Kalau kita salah, jangan coba-coba alihin kesalahan ke orang lain. Mengambil tanggung jawab itu tanda kalau kita udah tumbuh dan matang. Sebaliknya, kalau kita sering nyari kambing hitam atau menghindar dari tanggung jawab, orang bakal kehilangan rasa hormat pada kita. Mereka bakal merasa kita nggak bisa diandalkan atau nggak punya integritas. Prinsip dasar tanggung jawab itu adalah kita sadar kalau kita punya kontrol atas tindakan kita. Nggak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan, tapi tindakan kita sepenuhnya ada di tangan kita. Jadi, kalau kita berani ngelakuin kesalahan dan perbaiki, itu nunjukin kalau kita bisa diandalkan. Orang bakal lebih menghormati kita karena kita berani bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan, daripada kalau kita terus melindungi diri dengan berbagai alasan. Jadi, itulah 5 perilaku yang bisa bikin orang kehilangan rasa hormat dan gimana cara kita jagain itu. Kejujuran, pengendalian emosi, konsistensi, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Semua ini saling berkaitan dan membentuk dasar buat hubungan yang sehat dan rasa hormat yang langgeng. Ingat, rasa hormat itu nggak cuma soal gimana orang lain lihat kita, tapi juga soal gimana kita lihat diri kita sendiri. Dengan menjaga kelima hal ini, kita nggak cuma bisa dapetin rasa hormat dari orang lain, tapi juga menghormati diri kita sendiri. Rasa hormat itu cerminan dari sikap dan tindakan kita, dan dengan melatih diri buat jadi pribadi yang lebih baik, kita bisa terus jaga dan bahkan memperkuat rasa hormat itu. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dari Cahaya Sukses.